Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Kinross. Kode saham KGC, saham ini diperdagangkan di Bursa New York Stock Exchange ya, bukan di saham Indonesia. Bagi yang ingin membeli sahamnya bisa melalui situs eToro. Ya, ini adalah situs resminya ya, kita bahas dulu di situs resminya. Kinross ini adalah perusahaan penambang emas. Ya, saya ulangi, penambang emas ya. Jadi bagi yang sobat investor yang ingin menjadi seperti Tywin Lannister bisa mulai mengakumulasi Kinross ini ya. Ini Kinross adalah salah satu penambang emas yang terbesar di dunia dan saya menemukan sahamnya itu menarik, makanya saya ingin membahas di sini bersama kalian semua ya. Kita lihat di operationnya. Jadi wilayah operasi Kinross ini sudah tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia, sobat investor ya. Kita lihat nih di Amerika saja Kinross memiliki beberapa lokasi, yaitu di Fort Knox, ada Round Mountain, Nevada, USA, ada di Bald Mountain, Nevada, USA, dan ada di Paracatu, Brazil ya. Contoh kita cek di Fort Knox, di open pit. Jadi open pit itu adalah tambang emas terbuka. Jadi dikeruk ya, bukan kayak dibikin terowongan gitu, bukan, tapi open pit itu adalah pertambangan emas yang terbuka. Kalau di Indonesia itu kayak tambang batubara atau tambang Freeport, dia juga tambang emas juga, modelnya seperti open pit. Contohnya ya, kalau di Fort Knox, selain di Amerika juga ada di West Africa. West Africa memiliki dua operasi tambang, yaitu ada di Taslas, Mauritania, dan juga ada di Chirano atau Ghana. Juga ada di Rusia punya satu tempat saja, dan juga ada di beberapa tempat lain ya. Produksinya juga semakin meningkat ya, dan sahamnya itu agak menarik sobat investor. Ini adalah pergerakan sahamnya. Jadi sekilas mengenai Kinross ini, bahwa Kinross Gold Corporation itu adalah perusahaan yang berbasis di Kanada, yaitu penambang emas dan perak, yang didirikan di tahun 1993 dan berpusat di Toronto, Ontario, Kanada. Memiliki 8 aktif gold mine, tambang emas yang masih aktif ada 8 tempat, dan memiliki peringkat keempat ya. Jadi Kinross ini adalah peringkat keempat dari top 10 gold mining company tahun 2017. Jadi peringkat keempat dari 10 penambang emas terbesar di dunia. Nah, kalau sobat investor mau, kita bisa saja untuk membahas tambang-tambang emas yang lain yang lebih besar daripada Kinross. Tapi kenapa saya membahas Kinross? Karena saya menemukan ini menarik sobat investor. Kenapa menarik? Karena yang pertama itu market capitalnya itu masih sangat kecil. Untuk ukuran sebuah perusahaan tambang peringkat keempat terbesar di dunia, itu ternyata market capitalnya itu masih 8,47 miliar dolar saja sobat investor ya. Sebagai contoh, Netflix itu sekitar 200-an miliar, terus Toyota sekitar 300 miliar, Twitter 40-an miliar, dan Kinross ini hanya 8,47 miliar saja. Itu sangat kecil sobat investor. Artinya apa? Artinya peluang Kinross untuk tumbuh berkembang, harga sahamnya itu masih sangat terbuka lebar. Nah, kita lihat nih pergerakan harga sahamnya dalam satu hari di tanggal bursa tanggal 12 Maret itu naik sebesar 1,35%, dalam 5 hari itu naik sebesar 3,06%, dalam satu bulan ternyata masih turun sebanyak 4,81% sobat investor, dan dalam 6 bulan juga masih turun. Ini artinya menjadi titik beli yang sangat bagus bagi sobat investor yang tertarik dengan saham Kinross, karena dalam 6 bulan ternyata sudah turun cukup dalam ya, sampai minus 27,32%. Tapi dalam 1 tahun ternyata masih naik cukup tinggi sobat investor, sampai 93,95%. Wow, kenaikannya dalam 1 tahun sangat tinggi ya, sampai hampir 2 kali lipat. Sedangkan dalam 6 bulan ini masih trennya bearish. Artinya ini sangat waktu yang cukup tepat ya untuk membeli. Dalam 1 tahun itu sudah turun dari titik tertingginya sebesar 31,81%. Wow, mantap, luar biasa sekali. Kita cek dari situs Yahoo Finance. Nih, kita lihat market capitalnya masih 8,404 miliar, itu sangat murah sekali, masih kecil sekali sobat investor. Dan yang menarik, kenapa saya bilang menarik, karena price to earningnya itu sangat murah, hanya 6,35 saja. Untuk ukuran saham-saham di Amerika, price to earning 6,35 itu sangat-sangat murah sobat investor ya. Biasanya sampai di atas 30 seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook itu price to earningnya di sekitar 30 sampai 40-an. Dan Kinross ini price to earningnya hanya 6,35, sangat murah. Dan
Yang lebih menarik lagi, Kinross ini sudah membagikan dividen ya, yieldnya itu 1,78, tidak terlalu banyak sih yieldnya, tapi lumayan lah. Next, ini yang menarik juga adalah earningnya. Kinross ini selalu bisa melampaui prediksi dari analis ya. Di kuartal ke-1 tahun 2020, kuartal kedua, 3, dan 4 selalu lebih tinggi dari prediksi analis. Inilah yang membuat bahwa Kinross ini sekarang sedang meningkat dari segi pendapatannya. Secara annual juga kita lihat dari tahun 2017 sempat berkurang dikit, dari tahun 2018, 19, dan 20 terus menerus meningkat ya. Ini 2018 revenue-nya 3,21 miliar, tahun 2019 revenue-nya sebanyak 3,5 miliar, dan di tahun 2020 revenue-nya sebanyak 4,21 miliar. Dengan rekomendasinya itu di buy mendekati strong buy, itu artinya Kinross itu sangat menarik untuk dibeli menurut situs Yahoo Finance. Kita lihat dari histori pendapatannya, saya lihat dari situs Macro Trends. Nah, ini juga menarik sobat investor. Memang industri pertambangan sempat turun ya di sekitar tahun 2013, itu trennya turun, tapi sekarang di tahun 2019 sampai sekarang tuh trennya kembali naik. Ini kita bacakan dari kuartal keempat tahun 2019 itu revenue-nya naik sebesar 26,56% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2018. Sedangkan kuartal pertama tahun 2020 pendapatannya naik sebesar 11,96%, lebih banyak dari kuartal pertama tahun 2019. Di kuartal kedua tahun 2020 naik lumayan sampai 20,17%, lebih banyak dari kuartal ke 2 tahun 2019, dan di kuartal ketiga nih, laporan keuangan yang terakhir ya yang sudah disubmit, itu pendapatan Kinross naik sebanyak 28,96, lebih banyak dari kuartal ketiga tahun 2019. Itu sangat banyak ya, kenaikannya sampai di atas 20%. Sedangkan saya lihat, kalau menurut saya pribadi, semua saham yang kenaikan pendapatannya di atas 20% itu saya golongkan sebagai saham growth stock, yaitu saham-saham yang sedang bertumbuh. Kita lihat dari fundamental ya, menurut situs MarketBeat, diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange, di industrinya gold and silver ores, dan employee-nya banyak. Wajar karena Kinross itu bergerak di sektor real yang dia memiliki banyak karyawan untuk melakukan penambangan. Jadi karyawannya mencapai 8.970 orang, itu cukup banyak dan itu wajar saja. Sedangkan debt to equity ratio-nya surprisingly sobat investor sangat sedikit, hanya 0,24 saja. Bisa dibayangkan bahwa Kinross ini hampir tidak memiliki utang ya. Ya logis saja sobat investor, dia penambang emas gitu. Secara logika kalau penambang emas sampai banyak utang ya ngapain nambang emas? Karena selama orang tuh punya skill untuk menambang, tinggal ngambil emas, diproses sedikit dan dijual dengan nilai yang sangat tinggi. Jadi memang seharusnya kalau perusahaan-perusahaan pertambangan ya bukan cuma emas, tapi emas, perak, batu bara, minyak bumi itu seharusnya memang hutangnya sedikit, karena pada dasarnya mereka hanya tinggal mengambil dari alam dengan proses yang sedikit dan tinggal dijual saja. Jadi memang wajar kalau debt to equity ratio dari Kinross ini sangat sedikit, dan itu bagus. Current rasionya juga bagus ya, 1,76, dan quick rasionya masih cukup bagus di 0,98, dan ini trailing PE-nya di 7,92, dan sales and book value nih, annual sales-nya itu surprisingly sangat banyak, yaitu sampai 3,5 miliar dolar per tahun. Ini membuat nih market capitalnya itu hanya 8 miliar dolar, sedangkan annual sales-nya sampai 3,5 miliar dolar, yang artinya itu membuat price to sales-nya itu sangat kecil sobat investor, hanya 2,42 saja. Itu sangat murah kalau dilihat dari price to sales. Jadi ini saham yang unik ya, price to sales-nya sangat murah, price to earning-nya juga masih tergolong murah, utangnya juga hampir tidak ada, dan price to book-nya juga sangat murah, hanya 1,58 saja sobat investor. Next, profitability-nya juga surprisingly sangat bagus. Net margin-nya itu sampai 26,92%. Artinya Kinross ini perusahaan yang sangat efisien dalam mencetak keuntungan. Dengan return on equity-nya sampai 14,5%,
14,20% dan return on assetnya sampai 8,02. Jadi return on assetnya cukup bagus sampai 14% dan yang paling penting sobat investor itu net marginnya sampai 26,92%. Itu sangat bagus ya. Jadi secara fundamental itu Kinross itu saya golongkan sebagai sangat bagus, profitability-nya bagus, price to sales-nya juga sangat murah, price to book-nya murah, price to earning-nya murah, dan hutangnya juga sangat sedikit. Sempurna kan? Sangat bagus sekali secara fundamental Kinross ini. Next kita lihat dari rekomendasi analis menurut situs Nasdaq, itu juga Kinross digolongkan sebagai saham yang rekomendasinya strong buy. Itu berdasarkan dari 8 analis sobat investor ya. Kita coba lihat dividen historinya. Dividennya masih belum terlalu rutin ternyata, tapi di tahun 2020 Kinross membagikan dividen 2 kali dalam setahun ya, dengan yieldnya sebesar 1,8%. Next kita lihat dari rekomendasi di situs eToro. Ya, Kinross diperdagangkan dengan harga $6,73 per lembar saham. Berbeda dengan rekomendasi dari situs Nasdaq yang rekomendasinya adalah strong buy. eToro merekomendasikan Kinross ini sebagai hanya moderate buy. Meskipun masih buy juga, masih cukup bagus, tapi cenderung lebih konservatif ya rekomendasi di situs eToro. Ini berdasarkan 7 analis. Sebanyak 71%-nya merekomendasikan untuk buy, sebesar 29% merekomendasikan untuk hold, dan tidak ada satupun analis yang merekomendasikan untuk sell sobat investor. Dengan price targetnya itu harga sekarang di 6,73, itu surprisingly sobat investor, itu bahkan harga sekarang itu masih lebih rendah dari low estimate yang $6,79. Sedangkan average estimate-nya di $10,93, yang artinya naik potensi profitnya sebesar 62,41%, dan high estimate-nya di $12,77 sobat investor. Jadi kesimpulan dari rekomendasi analis ini di eToro ataupun di Nasdaq, eToro moderate buy, Nasdaq strong buy, dan di Yahoo Finance juga buy dengan dekat sekali dengan strong buy. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya Kinross ini sangat bagus secara fundamental, bagus juga, dan secara pendapatan juga, terus stok juga bagus. Jadi Kinross itu dibilang value investing ya, dibilang saham yang memiliki value yang bagus ya, tapi juga termasuk sebagai saham yang memiliki growth yang bagus. Jadi ini adalah saham yang sangat bagus menurut saya. Makanya saya ingin sharing di sini bersama kalian. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai saham Kinross ini? Tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Atau jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.